الله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من جميع الهلائك والسيئات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى الإسلام طول الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وأفضل المخلوقات حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين في سبيل الحق والخيرات أما بعد ويا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ومسلمين جماعة Jumat rahimakumullah. Kepada saya diamanahkan untuk membawakan tema tentang jihad bil Islam. Sudah banyak ulama, para alim, para ustadz yang membicarakan tentang jihad dalam Islam. Kita juga bisa membaca dari berbagai sumber apa itu jihad dan bagaimana jihad dalam Islam. Namun insyaallah pada khutbah hari ini saya hanya akan meresume dari berbagai sumber tentang apa itu jihad dan bagaimana hakikat jihad dalam Islam. Hadirin jamaah yang berbahagia, jihad berasal dari kata jahada yajhadu juhdan. Asal katanya adalah jahada yajhadu juhdan. Jahada artinya sesuatu yang dilakukan dengan keras atau sesuatu yang dilakukan dengan susah payah. Ya, juhdun, dengan cara memaksa diri. Ya. Jika ada seorang siswa belajar, memaksa diri belajar sampai tengah malam karena mau ujian, sampai begadang, sampai merah matanya belajar, maka kita berkata dia belajar dengan huwa yuzakiru bil juhdi, dia belajar dengan susah payah. Jika ada orang tua misalnya yang kakinya, lututnya sakit dan berusaha untuk naik lantai 2 Masjid Al-Markas dengan susah payah, berpegang di tangga untuk naik ke atas tangga Masjid Al-Markas ini, kita berkata huwa yas'adu bil juhdi, dia naik tangga dengan susah payah. Jihad asalnya adalah kata jahada yujahidu jihadan atau mujahadatan. Jihad di sini istilah yang biasa disampaikan oleh para ulama adalah melakukan satu amal dengan bersungguh-sungguh, melakukan suatu perbuatan dengan sungguh-sungguh, dengan melewati tantangan yang berat untuk mencapai tujuan tertentu. Maka jahada itu ada kesungguhan, yang kedua ada tujuan yang ingin dicapai dengan kesungguhan itu. Maka jamaah sekalian, kata jahada yujahidu jihad, al-jihad itu tidak selamanya bermakna perang, tidak selamanya bermakna kekerasan,
atau perlawanan. Karena perang dalam bahasa Arab lain istilahnya, diistilahkan dengan haraba yuharib atau gaza yagzu dan sebagainya. Jihad tidak bermakna perang, tapi kadang-kadang kesungguhan itu memaksa orang untuk melakukan tindakan peperangan. Tergantung ketika sesuatu tujuan baik mau dicapai lalu terhalang oleh sesuatu dan hanya bisa dilaksanakan itu dengan kekerasan atau perang, maka terpaksa kata jihadnya dimaknai dengan perang. Namun kita tidak setuju dengan orang yang berkata atau berpendapat bahwa jihad itu adalah bermakna perang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, konteks jihad itu memang dua kali atau dua kondisi Nabi sampaikan. Jihad pernah turun dalam ayat-ayat Al-Quran, kita bisa dapat dalam Al-Quran banyak kata jihad. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Itu jihad yang disebutkan ayat itu adalah jihad yang turun kepada Rasulullah dalam kondisi Nabi menghadapi ancaman, Nabi menghadapi tantangan, Nabi menghadapi serangan oleh musuh yang mengancam Nabi, oleh perlakuan kekerasan yang mengancam Nabi dan sahabat-sahabatnya. Maka mau tidak mau ayat Al-Quran bicara tentang jihad dan maknanya adalah berperang, karena yang datang adalah persoalan, tantangan dan ancaman fisik, pembunuhan yang akan diserang, yang akan dilancarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kondisi yang pertama, itu kondisi ketika Nabi dan sahabatnya berada dalam ancaman untuk diperangi atau dibunuh oleh orang-orang kafir dan orang munafik. Maka tentunya ketika turun ayat menyebutkan kata jihad, arti jihad itu adalah berusahalah, bersungguh-sungguhlah untuk mempertahankan diri, karena kalau tidak kalian akan dihancurkan oleh musuh-musuh. Kondisi kedua, Nabi juga menyebutkan jihad dalam kondisi damai, tidak ada ancaman, tidak ada peperangan. Tapi ada juga ayat-ayat yang turun tidak bermakna dalam konteks menyuruh Nabi untuk berperang. Seperti ayat dalam akhir surah Al-Ankabut yang saya bacakan tadi, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat ini tidak bermakna menyuruh Nabi untuk perang. Ya. Jangan-jangan nanti ada mahasiswa karena tidak setuju dengan kebijakan rektornya, dianggap sebagai sebuah kezaliman, langsung melakukan tindakan kekerasan, demo anarkis, membakar kampus. Alasannya apa? Ini jihad. Ini jihad. Padahal jihad dalam arti perang itu menurut ulama menunggu sampai ada komando dari ulama, menunggu komando dari para ulama yang membolehkan untuk melakukan peperangan. Tanpa komando dari atas, dari para ulama, ijma ulama, maka tidak boleh ada peperangan atas nama jihad. Maka jihad dalam ayat yang saya bacakan tadi itu bukan maknanya perang. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad pada kami untuk mewujudkan kebaikan pada kami, maka kami tunjukkan dia jalan-jalan untuk mencapai tujuan kebaikan itu. Lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Yang mana termasuk atau dianggap kategori jihad fisabilillah yang ditunjukkan oleh Allah jalan-jalannya, yang mendapatkan tuntunan dari Allah. Nah, tidak mungkin itu arti perang, karena kalau perang bagaimana mungkin ada tuntunan untuk mendapatkan jalan-jalannya, karena ini hanya berbicara tentang hidup atau mati. Perang itu
Maka ayat ini bukan bicara tentang perang, tapi bagaimana berjihad, bersungguh-sungguh berusaha untuk menciptakan kebaikan-kebaikan yang ingin dituju. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ya, Nabi menjawab 3, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Yang kedua apa? Birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, Nabi sebutkan dia ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Nabi menempatkan jihad fi sabilillah di urutan ketiga. Di belakangnya as-salatu ala waktiha, di belakangnya kata birrul walidain. Artinya al-jihadu fi sabilillah bukan bermakna peperangan, karena itu adalah amal yang dicintai oleh Allah. Ya, bagaimana mungkin menjadi sebuah amal cintai oleh Allah kalau kita justru melakukan suatu usaha untuk menumpahkan darah pada alasan-alasan yang tidak syar'i atau tidak bisa kita benarkan secara kemanusiaan dan agama. Maka jamaah sekalian, ringkasnya, apa yang termasuk atau jihad yang bagaimana yang termasuk ahabbu ilallah, jihad yang dicintai oleh Allah? Saya menyimpulkan di sini, jihad yang dianggap sebagai afdalul a'mal, amal yang terbaik, atau yang dijanjikan oleh Allah untuk diberikan petunjuk jalan-jalannya, lanahdiyannahum subulana, ada 3. Yang pertama adalah al-jihadu fid da'wati wal khair, jihad untuk berdakwah dan jihad untuk mewujudkan kebaikan dimanapun, di masyarakat manapun, di pekerjaan apapun. Maka dakwah ini merupakan kewajiban kita untuk berdakwah. Dimanapun kita berada, kita wajib berdakwah, dan kita wajib untuk berdakwah kepada kebaikan. Ya, yad'una ilal khairi. Apa dakwah itu? Mengajak orang untuk kepada kebaikan, menciptakan kebaikan dimanapun kita berada, di sektor manapun kita bekerja, di kantor, di kampus, di pasar, di rumah tangga. Mari kita ciptakan kebaikan. Tapi jika kebaikan itu terhalang oleh tantangan, ada yang menghalangi, ada kendala yang kita alami, maka kita disuruh bersungguh-sungguh berusaha untuk menghilangkan kendala itu agar dakwah itu bisa terjadi, terwujud. Itu dakwah, jihad fi dakwah wal khair, jihad dalam dakwah dan kebaikan. Yang kedua adalah al-jihadu fil ilmi wa ta'lim, jihad dalam mencari ilmu dan juga jihad dalam menyebarkan ilmu. Oleh karena itu, dai-dai adalah mujahid. Demikian pula juga guru-guru dan orang-orang yang belajar sekolah, mencari ilmu, khususnya ilmu agama, menghafal Quran, menghafal hadis, belajar kitab kuning untuk demi mempertahankan agama, mempertahankan syariat tetap tegak di masyarakat. Maka tugasnya, pekerjaannya mencari ilmu atau mengajarkan ilmu agama, maka itu termasuk adalah al-jihadu yang dikategorikan adalah amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir apa? Al-jihadu fis salami wal wassalahi, jihad dalam menciptakan kedamaian dan menciptakan perbaikan. Ketika ada kondisi orang merasa resah, merasa galau, merasa terancam, maka usaha kita untuk menghilangkan keresahan, menghilangkan kegelisahan, menghilangkan ancaman itu adalah al-jihad. Ya, demikian pula ketika ada sesuatu yang rusak, tidak beres, tidak dalam keadaan baik-baik saja, manajemennya kacau, ada penyimpangan, ada perilaku yang tidak baik,
kita berusaha untuk merubahnya, kita berusaha untuk menghilangkan keburukan itu. Itu namanya adalah al-jihadu fis salahi. Maka marilah kita dalam kondisi seperti sekarang ini, bukan kita dalam kondisi perang, dalam kondisi di mana kita tidak ada perang, tidak ada musuh yang jelas di mata kita. Jihad kita adalah pertama jihad fid da'wah, jihad dalam berdakwah. Al-jihadu fil ilmi wat ta'limi, jihad bagaimana mencari ilmu dan mengajarkan ilmu, itu jihad. Yang ketiga, jihad fis salami was salahi, jihad dalam menciptakan, menegakkan kedamaian, perdamaian, dan jihad untuk memperbaiki apa yang rusak. Jangan sampai kita berjihad, justru jihad kita merusak kedamaian dan merusak apa yang sudah baik. Itu bukan jihad, itu adalah sebuah tindakan al-fasad, merusak apa yang sudah baik. Bukan jihad yang diinginkan oleh Islam ini. Demikian, semoga kita semua senantiasa memahami jihad itu dalam pemahaman yang benar, lalu kita bisa menempatkan diri kita di mana kita berjihad, bagaimana jihad kita yang bukan jihad yang merusak, tapi jihad yang memperbaiki dan menciptakan kedamaian di masyarakat. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa tubu ila Allah innallaha tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudusihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'al arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد